jangan pernah putus semangat, tetap optimis untuk mengejar cita-cita yang kalian inginkan. Jangan sampai impian kalian putus di tengah jalan. Oke, kembali lagi di Islamic Studies Project ya teman-teman. Bersama saya Sabil kembali menemani ya pagi, siang, malam Anda ceria. Jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Kembali lagi. Ini ada teman baru kita. Di samping kita ada Mas Saswa dan Mas siapa? Mas Rian. Oke. Simpel banget toh perkenalannya rodok. Opo lho. Oh ya, saya Sasmaya Rahmani Divyatma dari MAN 2 Klaten. Dan saya Rian Dwi Prastyo dari MAN 2 Klaten juga. Satu kelas apa? Beda kelas. Oh, Mas. beda kelas. Kebetulan Satu angkatan. Satu angkatan. Dia IPA, saya IPS. Di mana tuh apa namanya? Pembelajaran atau mata pelajaran di MAN khususnya yang berbau Islam itu apa aja? Banyak sih mas, ada apa namanya, akidah akhlak, Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, tahfidz, apa namanya, Fikih, terus apa nih, bahasa Arab. bahasa Arab. Nah, dari sekian itu menurut kalian sing apa ya menjadi patokan kalian kok apa ya? Kan kok ya? Patokan jadi apa ya? Pembelajaran yang mantap di MAN itu apa menurut kalian? Kalau yang mantep sih semua mantep mas, cuman saya lebih mantep ke SKI. SKI. Ya, SKI sejarah kebudayaan Islam. Kalau Rian? Kalau saya fikih, Mas. Fikih, malah fikih. Iya, fikih. Apa yang Sasma dulu kalau SKI itu yang kalian yang kamu seneng itu apa yang Ya dari SKI kan bahasnya sejarah semua mas, jadi dari sejarahnya dulu Islam pertama di Indonesia, datangnya dibawa sama bangsa Arab, akhirnya menyebar lewat jalur perdagangan, pernikahan sama sekolah. Nah, terus apa lagi ya? Oh, yang paling berkesan buat aku pas kelas 11 tuh dapat pelajaran apa namanya, sejarah Sultan Al-Fatih yang ngancurin Konstantinopel. Itu. apa? Masih hafal atau masih ingat atau sedikit ya, diceritakan ke masih teman-teman? ingat dikit ya mas. Iya. Soal Al-Fatih itu putranya siapa tuh lah aku. Itu Sultan Al-Fatih itu Muhammad Al-Fatih pas dia masih muda, dia tuh udah menjadi pemimpin ya istilah ya, kayak raja lah, raja di ini Rati Al-Fatih. Ya pokoknya dia jadi raja pas usia muda, dia mimpin juga di perang lawan mau ngehancurin Konstantinopel dalam rangka merebut kembali daerah itu tuh mas. Jadi dia punya orangnya gimana ya? Orang itu strategis mas. Jadi strategis, terus juga semangat juangnya tinggi, terus nggak gampang menyerah. Nah, suatu kejadian dia udah beberapa kali mencoba penyerangan tuh mas, mencoba penyerangan buat ngancurin Konstantinopel, tapi dia masih gagal. Terus dia ada salah satu orang yang nawarin tuh namanya Orban kalau nggak salah. Dia tuh sebelum nawarin Al-Fatih tuh dia sempet nawarin ke Konstantinopel tuh alat perang mas, kayak meriam gitu. Nah, raja nih Konstantinopel nggak mau, akhirnya ya bukan nggak mau ya, disuruh nunggu 1 tahun, dia nunggu nggak ada kelanjutannya. Akhirnya dari Orban itu pergi ke tempatnya Sultan Al-Fatih buat nawarin senjata itu. Nah dia tahu kalau Sultan Al-Fatih mau naklukin Konstantinopel, dia juga udah apal gimana pertahanan ini Konstantinopel. Akhirnya nawarin meriam itu tadi, terus sama Al-Fatih disuruh bikin meriam sih besar banget buat nembakin peluru sebesar apa ya? Ya pokoknya besar banget lah pelurunya. Terus akhirnya dia mau bikinin dengan biayanya, si Orban tuh nyebut berapa, terus si Al-Fatih langsung dikasih biayanya. Jadi Sesuai request. ya sesuai request tergantung. Akhirnya dari situ dia mulai nyerang
pakai bomnya itu tadi, namanya apa juga aku lupa, kayak meriam. Terus ditembak, ada yang roboh ke temboknya Konstantinopel. Terus ditembak lagi, roboh, terus ditambah lagi sama orang Konstantinopel, ditembak lagi, roboh, ditambah lagi. Nah akhirnya kan juga lama tuh mas, terus waktu reload meriamnya kan juga lama. Nah akhirnya pakai cara lain, yaitu lewat selat apa ya, Marmara apa sih. Nah itu dia nyebrangin kapalnya diseberangin ke laut Marmara, kalau nggak salah Marmara. Nah terus pakai terus kan si pasukan Al-Fatih kan kayak nggak nyangka tuh, kayak mustahil gitu lah, nggak percaya lah sama Strateginya Al-Fatih. strateginya Al-Fatih. Ya, benar. Akhirnya bisa tuh. Terus pakainya kayu sama dikasih minyak kalau nggak salah, atau kulit. Nah itu ditaruh atasnya terus digelindingin. Nah keesokan hari ini selama 1 hari itu beberapa kapal, belasan kapal itu udah pindah. Nah para penduduk Konstantinopel itu pada kaget. Nah akhirnya dari situ udah timbul buat apa ya, rasa khawatir Konstantinopel itu ada. Akhirnya tercipta lubang besar tuh mas, dari Konstantinopel tuh temboknya udah berlubang besar. Nah akhirnya dari situ bisa menaklukkan Konstantinopel. Ya sesingkat itulah sing tak tahu ya. Kalau lebih jelasnya saya agak lupa. Oke, dari situ menarik ya menurutmu Ya, Raden menurut- SKA itu. menarik. Ya walaupun cerita ya kan, cerita dari guru, tapi kalau dikulik lebih dalam tuh menarik. Ya menarik. Kalau Rian sendiri apa? Vicky itu kenapa jadi favorit di Iman menurut Rian? Karena menarik mas, menariknya itu pas waktu di kelas 11 itu dapat materi tentang hukum kisos sama pembagian warisan. Hukum timbal balik lah buat kita biar nggak ngelakuin suatu kesalahan, pembunuhan seperti itu mas. Kalau warisan itu kayak apa, harta yang harus turun temurun sesuai ajaran Islam ya? Iya. Ya kalau ya sebenarnya aku tanya itu karena flashback sedikit ya, kan aku dulu lulusan di SMA negeri, jadi dapatnya ya hanya PAI. PAI pun mencakup semua, jadi Oh jadi satu gitu. ya Mas. jadi kurang lah kalau aku sendiri. Jadi ya misalnya kalau ada akidah ya cuma berapa menit gitu, terus dimasukin lagi ya sejarah gitu diselipin, jadi ya sedikit lah. Sedangkan seminggu paling PAI itu cuma 2, 4. ya 2 jam atau berapa gitu, lupa sebenarnya. Ya mungkin seperti itulah. Apa ya menurut kalian tuh ada nggak sih kekurangan dari pembelajaran apa ya, pembelajaran Islam di MAN menurut kalian, sudut pandang kalian sendiri? Gimana ya? Nah dari aku mungkin udah cukup sih mas, tinggal bagaimana siswanya itu menerima ya. Jadi kayak dia tuh apa ya, improvisasi sama pelajaran tadi ya, mulai dari belajar di rumah kayak ngapalin, terus cari tahu dari kanal online, terus gimana ya dari siswanya sendiri, tinggal tanggapan siswanya. Kalau menurut aku ya cukup mas. Karena bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau di akhlak itu kita diajarin buat tawadhu, itu biar nggak ada pemusuhan di antara sesama lah. Oh ya, tadi apa namanya? Waduh. Enggak apa, di kehidupan sehari-hari. Dari kan ini udah lulus ya kalian ya? Iya. Apa sih yang dapat diambil dari keseluruhan pembelajaran itu? Mungkin Ya, akhirnya sih di kehidupan sekarang yang udah lulus MAN 2 Klaten. Nah, itu bisa jadi apa ya Mas? Kayak pengingat lah Mas, warningnya kita lah. Misal mau ngelakuin hal buruk kayak gibah mungkin, atau ngejelekin orang mungkin. Nah, itu jadi udah jadi batasnya kita lah. Kok nak
nanti kalau kita ngejelekin orang atau ngibau orang udah ada hukumannya gitu Mas. Jadi ya diterapinya bisa kehidupan sehari-hari. Kalau Rian sendiri? Ya mungkin hampir sama sih Mas. Kalau pas juga bisa diterapin dalam ibadah kita sebagai orang Islam. Kan kita juga belajar fikih ya, sholat juga kan. Ya, tata cara sholat, adabnya ke orang tua juga diajarin dari akidah akhlak. Nah, gitu. Tapi selama di SMA itu kalian berkecimpung di organisasi nggak sih? Ya, saya berkecimpung di organisasi Mas. Di organisasi kita berdua ding, kita berdua. kebetulan satu organisasi. Satu organisasi. Iya. Apa itu? Dewan Ambalan Mas. Pramukaan Mas. Pramukaan. Iya. Namanya Ki Ageng Gripik, Nyi Ageng Gripik. Itu berfokus pramuka ya? Ya, Itu fokusnya pada pramuka. apa ya? Apa aja sih maksudnya kegiatan yang mungkin belum terlaksana di kalian, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa yang bisa apa ya, adik-adik mungkin ini sampai ke apa ya, ke adik-adiknya kalian ya, apa namanya, yang belum terrealisasikan mungkin di dalam organisasi pas kalian di sana itu. Ya mungkin kalau salah satunya ya itu ada anjang sana anjang sini. Kalau anjang sana anjang sini itu tuh dari gugus misal MAN 2 Klaten ke SMK 2 Klaten. Nah, itu kita saling kayak ngobrol, bagi-bagi cerita, terus juga silaturahmi. Nah, itu kan juga bisa jadi gimana ya? Ya mempererat silaturahmi antar kepramukaan juga, antar manusia juga. Jadi anjang sana anjang sini di angkatan saya belum sama Rian belum terlaksana. Nah, semoga dari teman-teman atau adik kelas yang ikut pramuka terus nonton project ini, Islam Studies Project ya? Ya. Ya. Biar kalian tahu, nah kita belum terlaksana anjang sini sama anjang sana. Semoga bisa terlaksana di kalian. Oke. Ya, cukup menarik pembahasan kali ini ya. Bagaimana mereka berdua yang tidak satu kelas bisa berorganisasi dengan baik sehingga ya sampai di sini ya. Ya, sampai di sini juga di Islamic Studies Project bersama tim kita. Oh ya, satu lagi. Pesan apa ya? Pesan untuk guru, untuk teman-teman yang mungkin masih belajar di MAN 2 Klaten, dari kalian apa yang kira-kira? Pesan buat teman-teman, jangan pernah putus semangat, tetap optimis untuk mengejar cita-cita yang kalian inginkan. Jangan sampai impian kalian putus di tengah jalan. Udah Mas. Dari Mas Rian, kalau Mas Asma? Saya juga mau ucap terima kasih kepada semua guru-guru MAN yang udah memberikan ilmu yang pada saya sama Rian selama 3 tahun berkecimpung di Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten. Pokoknya terima kasih banget dan maaf kalau kita juga ada salah sama guru-guru MAN 2 Klaten. Oke. Closing statement yang menarik dari kedua teman-teman kita hari ini ya, teman-teman. Ya, awal yang bagus setelah lulus dari MAN bisa ya main-main ke podcast kita ya. Semoga kedepannya lebih semangat, bekerja keras ya toh. Dan semoga cita-cita kalian tercapai dengan jalan yang lancar ya. Oke, terima kasih. Sekian dan sedikit dari saya dan teman-teman lulusan MAN 2 Klaten yang menarik untuk dibahas sebenarnya, tapi sepertinya agak lupa ya tadi ya. Apa yang ya 3 tahun ya. 3 tahun tuh nggak sebentar ya. Semuanya udah organisasi, udah wah. Sama aku juga SMA juga gitu ya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nonton ya
Ya, siap di Mas. Islamic Studies Project. Like, Ya. subscribe dan komen ya. Ya, Oke. teman-teman alumni Man 2 Klaten jangan lupa subscribe, like, Komen. komen sama klik loncengnya jangan lupa. Oke, terima kasih. See you.